Gak kerasa udah hari Senin lagi cuy. Dan ya, minggu ke-9 dari anime Power Ranger drama yang penuh akan konspirasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jari kalian nganggur 10 detik kan guys. Di-push dulu dong tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasinya sekalian. Biar gua bisa semakin semangat dalam menghibur kalian semua. Oh ya, kalau ada yang mau support lebih, join aja membership coachingannya WOM2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sentai Daishikaku episode ke-9. Setelah diselamatkan oleh Koguma sebelumnya, nampaknya si Aizome yang tergeletak di tengah hujan yang mengguyur dengan sangat derasnya. Gak lama kemudian, Dragi muncul dan menduga kekalahannya itu pasti disebabkan oleh seonggok bos monster. Meski kondisinya sedang sekarat, tapi Aizome tetap memohon untuk memberitahukan semua situasi yang terjadi kepada Blue Keeper. Sementara itu, nampaknya ujian akhir yang masih berlangsung dengan tim dia mampu mendominasi lawannya. Di tengah Usukubo yang mampu menekan Ishikawa, Sippo terlihat mengagumi burst form dari Dragon Gadget-nya sendiri. Akebayashi yang merasa mustahil untuk bisa menang dari Sippo, memutuskan untuk menggunakan cara licik dengan mengaku akan menyerah saat ini. Di saat yang bersamaan, nampaknya Yamato yang masih terus menekan si Yukino agar dia mau cepat menyerah. Meski pada awalnya gua sempat naruh respect yang sangat tinggi ke Yamato karena udah menyadari kebodohannya, yang cuma pengen jadiin titel seorang ranger sebagai piala untuk dipamerkan. Namun sayangnya, respect gua langsung sirna begitu mendengar impian aslinya si calon buaya pengincar Tobrut yang satu ini. Di lain sisi, Eigen terlihat sangat shock begitu mengetahui bahwa besti di hadapannya saat ini bukanlah Koguma yang asli. Jelas dia langsung mempertanyakan siapakah sosok di hadapannya saat ini. Singkat cerita, mau berapa kali pun Yukino mencobanya, tapi sayangnya burst formnya si Yamato ini terlalu kuat sampai bisa mementalkannya dengan sangat ezetnya. Gak lama kemudian, mereka berdua berhenti karena Koguma yang datang dengan kunci biru yang telah berada di tangannya. Yukino pun sangat terkejut karena itu artinya si Eigen telah dikalahkan olehnya. Yukino yang emosi dan teringat dengan masa lalunya yang selalu sendirian, acara mingguan Dragon Keeper telah membuka matanya untuk menjadi sosok yang bisa dikagumi oleh semua orang. Oleh karena itulah dia menolak untuk kalah dan malah menantang solo versus duo pada Koguma dan juga Yamato. Demi bisa meredam tindak sembrononya si Koguma, Yamato memilih untuk menyerah dan membuat si Koguma memintanya untuk menyerahkan kunci kuning padanya. Setelah diserahkan olehnya, Yukino mengomeli si Yamato yang malah melindunginya meski dia adalah musuhnya. Dan ya, sebagai calon buaya pengincar Tobrut yang baik dan benar, inilah jawaban Yamato padanya. Shin berpindah ke Sippo yang malah melakukan pertunjukan otot di hadapan si Akebayashi. Setelah cukup banyak pertunjukan yang membuatnya lengah, nampaknya burst formnya yang telah habis dan membuat Akebayashi mengira itulah kesempatannya. Namun sayangnya, peluru gun mode dari Dragon Gadget sama sekali tidak mampu menembus armor alaminya si All Might KW yang satu ini. Lalu pada akhirnya, setelah mendengar tawa Sippo dari kejauhan, Usukubo berniat menggunakan taktik burst from abyss untuk memancing Ishikawa keluar dari persembunyiannya. Namun ketika ia masuk ke sebuah mobil, sayangnya si Ishikawa ini telah bersembunyi di sana terlebih dahulu. Ishikawa lalu beradu nasib dan menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang sangat istimewa. Karena dirinya telah bertarung di bawah tanah selama bertahun-tahun dengan semua teman seperjuangannya yang telah pensiun duluan satu persatu. Persyaratan jadi seorang ranger yang kelewat sulit, hal itu membuat Ishikawa memiliki rasa keadilan dan pemikiran yang sok menjadi orang terpilih di antara yang lainnya. Mendengar semua celotehannya barusan, jelas Usukubo memintanya untuk berhenti adu nasib dan berganti menganggap diri sendiri itu spesial di sana. Ya, bahasa halusnya mungkin kayak gini cuy. Kalau lu udah gak lolos sampai tue, ya gak usah so jadi veteran dong om.
Emosi mendengar ucapannya barusan, Ishikawa terlihat akan menembak kepalanya si Usukubo. Namun yang terjadi, setelah meledakkan mobil sampai membuat tubuhnya sendiri nggak bisa bergerak, Ishikawa yang mengira sudah menang, namun ternyata semua hal yang dilakukan oleh Usukubo sejak tadi gak lebih dari sekedar mengulur waktu belaka. Karena ternyata di saat yang bersamaan terlihat kewalahan saat melawan si Sion. Setelah banyak sekali perjuangan menerima dan memberikan gempuran ke lawannya, di sini identitas dia hampir aja ketahuan karena ledakan barusan sebenarnya berhasil mengalahkannya. Tapi regenerasi yang sangat cepat membuatnya mampu terhindar dari kekalahan. Setelah dia memprovokasi Sion terus-menerus dan terlihat akan kembali beradu mekanik dengannya, namun secara tiba-tiba kembali ke Aizome. Apakah ia yang teringat dengan masa lalu saat baru pertama kali diangkat jadi seorang junior tingkat 1? Ya, singkatnya, di tengah si Blue Keeper yang punya mulut dan perilaku yang kelewat kasar, Aizome selalu ada untuk meluruskan sifat barbarnya si Blue Keeper. Mau dimanapun ia berada, Aizome selalu datang untuk memperbaiki sifatnya agar gak ada satupun kesalahpahaman yang tertuju kepada sifat dari partnernya itu. Setelah Blue Keeper datang bersama beberapa anggota lainnya, nampaklah Aizome yang memberikan replika artefak sucinya sembari memohon supaya si Blue Keeper mau menyelamatkan semua orang. Melihat Blue Keeper yang cuma diem tanpa ngomong sama sekali, Aizome baru ingat soal janjinya si Blue Keeper padanya. Dari suaranya barusan, kalian harusnya udah bisa mengkonfirmasi bahwa sosok Koguma palsu ini adalah Sisi yang sedang menyamar. Naasnya di sini, identitasnya itu langsung terungkap oleh sang Blue Keeper dan membuatnya akan mendapatkan masalah yang sangat serius karena telah lancang menyakiti partnernya. Hanya demi melindungi Peltrola, Sisi sampai rela menerima serangannya barusan. Namun yang membuatnya terkejut ialah karena si Blue Keeper yang ternyata nggak berniat langsung bunuhnya menggunakan artefak suci, melainkan hanya menggunakan Dragon Gadget saja, dan kali ini akan menyiksanya menggunakan tumpukan besi yang ada di dalam mobil box tersebut. Emosi karena nggak mau disiksa olehnya, Sisi terlihat melesat maju, tapi langsung ditebas dengan besi sehingga rasa sakitnya bisa ia rasakan sampai ke ubun-ubun. Merasa belum puas sama sekali, Blue Keeper kembali menyiksanya dengan menancapkan besi tadi tepat ke tubuhnya. 10 tusukan lebih dari cukup untuk membuat Sisi berteriak memohon pengampunan padanya. Namun ketika Sisi mempertanyakan siapakah dan untuk apakah keberadaannya di dunia itu, dirinya teringat dengan Peltrola yang mengangkatnya jadi anak kesayangan, sekaligus memberikan sebuah nama padanya. Kebaikan semu dari bosnya saat itu membuat Sisi bersikeras untuk bangkit kembali. Namun sesaat sebelum Blue Keeper mau mengeksekusinya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Demi bisa menghindari kecurigaan, dia meminta maaf dan gak nyangka ada Blue Keeper di dalam mobil box tadi. Dirinya berakting seolah-olah tidak mengetahui bahwa Sisi adalah si Koguma palsu. Blue Keeper yang terkecoh pun hanya bisa memberinya peringatan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ketika Blue Keeper mau mengeksekusi berlandaskan balas dendam, didatang dan menyindirnya yang akan menghalalkan segala cara demi rekan-rekannya. Blue Keeper yang emosi pun mempertanyakan untuk apa ia mendekatinya saat ini. Dengan sangat tegasnya dia menekankan dia juga mau membantu rekannya tersebut. Sungguh sayang sekali, meski telah disupport sama Sisi, dan meskipun serangannya tadi berhasil menekan si Blue Keeper sampai seperti itu, akan tetapi Blue Keeper keburu mengaktifkan pelindungnya dan membuat dia langsung terpental dari sana. Blue Keeper yang akhirnya ingat bahwa Sakurama di hadapannya adalah adiknya si Pink Keeper. Hal itu membuatnya merasa kasihan pada Sesera, karena sebentar lagi adiknya itu akan mati di tangannya. Bersama dengan dia yang masih bersikeras dia cuma pengen membantu si Koguma, Sisi terlihat mencoba berubah jadi Koguma lagi. Blue Keeper yang mau menjelaskannya pun langsung mengurungkan niatnya, entah karena malas ribet atau takut kalau konspirasi mereka akan ketahuan oleh Shidi yang masih dikira sebagai Sakurama. Setelah terus menghindari semprotan ultinya si Blue Keeper,
Keduanya lengah saat melihat gelembung kuda laut yang langsung meledak dalam seketika. Anehnya di sini, ledakan tadi membuat Sisi sangat kesakitan, bahkan kedua tangannya gak bisa bergenerasi sama sekali. Tapi entah kenapa itu gak menyakiti Sidi sama sekali. Blue Keeper yang udah muak dengan Dusters pun langsung meluncurkan banyak sekali gelembung hewan lautnya untuk menghabisi Sidi dan juga Sisi. Sembari terus menghindarinya, dia menduga semua gelembung itu adalah salah satu skill artifak sucinya si Blue Keeper. Di saat dia terpojok dan akan dijejali oleh ulti berikutnya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dan pada akhirnya, demi tidak menyeret di dalam masalah yang lebih jauh lagi, Sisi berniat membawa Blue Keeper ke tempat persembunyiannya si Paltrola. Mendengar hal itu, Blue Keeper pun sangat senang, karena meskipun Sisi hanyalah seekor Dusters, tapi dia masih sayang nyawa bak manusia pada umumnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Desu episode ke-9. Waktunya kita review jujur. Gua nggak tahu gua doang atau kalian juga, tapi cukup sering gua lihat anime yang episode pertama sampai ke tengah-tengah itu keren banget. Tapi menjelang ending seperti episode 7, 8 atau mungkin 9 gitu mungkin ya, seringkali gak bisa dieksekusi dengan benar, alias boring, membosankan. Meskipun gak sedikit juga anime yang bisa mempertahankan keseruannya sih ya, meski sering sengaja dibuat ya gantung gitu lah modelannya ya. Misal kayak Kaiju nomor 8 sama Remonster. Sedangkan untuk Sentai Desu atau mungkin Windbreaker, entah kenapa nih ya, storynya itu kayak anjlok setelah memasuki episode 8 atau 9. Agak mengecewakan sih sebenarnya. Tapi bang, gak semua anime harus ada actionnya kan bang? Emang gak harus. Gua gak bilang harus ada action kayak adu mekanik atau sejenisnya loh ya. Boring yang gua maksudkan itu malah dari segi storyline-nya. Berhubung gua itu pembaca manga, gua bisa tahu anime ABCD ini bakal stop sampai chapter berapa di episode yang lagi tayang. Dan Sentai Desu ini terlalu mengikuti storyline manganya, tanpa improv yang bisa membangun story yang anti boring. Secara teknis, manganya emang gak gerak. Tapi setiap kali gue baca manga dengan storyline yang bagus apapun judulnya, si mangaka seperti mampu membuat manga mereka hidup dan bisa diserap atau mungkin diresapi oleh para pembacanya. Dengan kata lain, antara storyline dan karakternya itu saling mengikat alias serasi. Nah, biasanya hidup tersebut jarang gua temuin di sebuah adaptasi anime atau mungkin live action atau sejenisnya. Kenapa gua jadi serius dalam review jujur kali ini ya? Karena ini juga bentuk unek-unek gua terhadap anime-anime yang punya tipe sama kayak Sentai Desu dan Windbreaker. Tapi wajar sih sebenarnya, sebuah cerita memang sengaja akan dibuat datar ke klimaks, terus nanti diturunin dikit atau bahkan diturunin sampai anjlok banget storynya, terus baru dinaikin lagi biar klimaksnya kenceng banget. Mungkin gitu nanti tujuannya ya. Tapi ya untuk itu gue bakal memberikan rating 8,0 mungkin ya. Tadi mau ngomong 7,5 sebenarnya, tadi aku agak bingung. Tapi 8,0 kayak cocok untuk episode kali ini. Thanks buat yang udah nonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-10 di minggu depan nanti. Bye bye.